Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohaniah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perbaikan Rute Distribusi es kristal menggunakan metode hill climbing di studi kasus PT Atlas Hupindo. Langsung masuk ke latar belakang, di mana distribusi penjualan ialah salah satu faktor terpenting bagi sebuah perusahaan untuk dapat mengirimkan produk secara memadai kepada pelanggannya. Aktivitas distribusi seringkali terkendala oleh jarak dan terbatasnya kapasitas kendaraan, sehingga berdampak pada lama waktu pengiriman dan biaya operasional produk. Di PT Atlas Hupindo merupakan perusahaan penghasil es kristal yang berlokasi di Pasir Putih, Pekanbaru, dan merupakan bagian dari PT Atlas bagian Sumatera. Perusahaan memiliki 12 mobil box yang digunakan untuk pendistribusian es kristal di wilayah Pekanbaru, di mana masing-masing kendaraan berdasarkan rute dan jumlah yang tertera pada slide. Selanjutnya, distribusi dimulai dari A, yaitu depot PT Atlas Hupindo, ke B, warung Pak D. Edu, langsung ke lokasi selanjutnya, itu kita inisialkan C, ikan asin, D, ayam geprek ajudan, E, Ampera Maktek, F, Alamanyang, G, Alfamart Harapan Raya, H, Des Salma, I, Toko Ardi, J, Toko Bukit Barisan, K, Toko Ikan Pasir Mini, langsung ke L, Kampung Kecil, ke M, S, Pokat Kocok Viera, langsung ke N, Pasar Dupa, O, Indra Pendeka, ke P, Kerang Rebus, ke Q, Kedai Sayur Batu Bara, ke R, Ayam Penyet Pemuda Semarang, ke S, Rumah Makan Ivan, ke T, Bakso Pandawa, ke U, Nasi Goreng Ajo, ke V, Bakso Supoyono, dan yang terakhir kembali ke A, depot PT Atlas Hupindo. Di mana terdapat pada slide yang telah saya tampilkan itu sudah tertera di dalam tabel nama outlet dan wilayahnya. Langsung saja ke rumusan masalah. Dari perumusan masalah dapat dirumuskan yang mana dapat menentukan rute distribusi pengiriman es kristal yang terbaik dan total waktu yang terkecil pada pendistribusian es kristal. Yang kedua, tujuan penelitian itu menghasilkan rute yang optimal untuk mengefisiensi waktu di pendistribusian PT Atlas Hupindo. Manfaat dari penelitian yaitu bagi penulisnya itu sebagai parameter untuk mengetahui kemampuan penulis, dan bagi perusahaan memberikan informasi yang menjadi permasalahan dan memberikan masukan pada perusahaan untuk melakukan evaluasi perencanaan rute yang efektif. Batasan masalahnya itu agar permasalahan yang didapat diselesaikan dengan baik, maka dilakukan beberapa batasan. Yang pertama itu wilayah objek kajian, yaitu Pekanbaru. Setelah itu jumlah kendaraan tetap setiap harinya, kendaraan yang digunakan, produk penelitian, produk dapat bertahan selama 7 jam, data permintaan pada tahun yang tertera, dan penelitian hanya terfokus pada rute distribusi dan waktu pendistribusian. Posisi penelitian itu berguna untuk masalah permintaan pada perusahaan yang meningkat harus membuat penentuan rute dan lebih efektif, dan juga keuntungan perusahaan mengikuti menggunakan metode hill climbing, meningkat menggunakan metode hill climbing tersebut. Di landasan teori itu ada pengertian dari metode yang saya ambil, yaitu metode hill climbing. Algoritma hill climbing merupakan salah satu metode penyelesaian masalah rute terpendek dalam suatu perjalanan, di mana hill climbing memiliki kelebihan yaitu pada proses pencarian solusinya itu lebih mudah
terdapat dua jenis metode hill climbing, yaitu simple hill climbing dan step action hill climbing, di mana perbedaannya itu hanya sedikit. Simple hill climbing itu membandingkan keadaan yang sekarang dengan keadaan seterusnya, tapi yang diambil yaitu rute yang terdekat dengan catatan sisi paling kiri untuk mengetahui keadaan selanjutnya. Sedangkan pada step action hill climbing itu membandingkan keadaan sekarang dengan selanjutnya, tetapi tidak harus mengambil di posisi paling kiri, yaitu dengan mengambil rute yang paling terkecil dimanapun rute itu berada. Adapun langkah penyelesaian dari metode hill climbing itu, yang pertama mengumpulkan data rute dan menentukan jarak lintasan, yang kedua menentukan jumlah pertukaran rute, yang ketiga menentukan pertukaran rute perjalanan yang dapat ditempuh, yang keempat mencari rute terpendek yang paling optimal dengan menggunakan konsep metode hill climbing. Dapat metodologi penelitiannya itu, yang pertama mulai, setelah itu ke studi literatur, setelah itu identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, setelah itu langsung ke batasan masalah, setelah ke batasan masalahnya langsung ke A. Nah, setelah ke A itu ke pengolahan data, penentuan rute kendaraan menggunakan metode hill climbing, setelah itu analisa dan kesimpulan dan saran. Ke studi literatur, di mana studi literatur ini berfungsi sebagai landasan teori dan penunjang ilmu yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, masalah yang terjadi termasuk dalam masalah multiple traveling salesman problem, karena kendaraan dapat kembali ke pelanggan yang sama saat permintaan lebih besar dibandingkan kapasitas kendaraan. Dalam kondisi multiple traveling salesman problem adalah dan jumlah pelanggan yang banyak. Metode analitik jarang digunakan karena waktu yang dibutuhkan untuk solusi akan sangat lama dan kadang-kadang tidak dapat memberikan solusi. Nah, metode yang dipilih pada penelitian itu yaitu metode hill climbing. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, masalah yang terjadi yaitu pada bagian pendistribusian es kristal. Nah, pada saat distribusi terjadi es kristal yang cair dan setengah mencair karena proses pengantaran hanya mengandalkan pengetahuan pengemudi tanpa menganalisis rute kendaraan yang tepat. Hal ini mengurangi jumlah permintaan awal konsumen dan menimbulkan masalah keterlambatan waktu karena alur distribusi tidak teratur. Perusahaan membutuhkan metode khusus untuk mengatasi permasalahan distribusi ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana yang digunakan dapat menghasilkan rute perjalanan terbaik, sehingga dapat meminimalkan waktu pendistribusian dan memudahkan perusahaan dalam menentukan rute pendistribusian tersebut. Ke tujuan dan manfaat. Nah, tujuan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti setelah laporan penelitian selesai yaitu memperbaiki dan mencari solusi masalah yang ada pada perusahaan, dan penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan perusahaan. Bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk menerapkan teori yang dipelajari di perkuliahan, sehingga penelitian dapat menunjukkan manfaat dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Nah, bagi perusahaan, penelitian ini berfungsi sebagai informasi dan referensi yang berguna untuk mengoptimalkan distribusi es kristal tersebut. Ke pembatasan masalah itu yang dilakukan guna membatasi permasalahan. Batasan masalah di penelitian ini yaitu lokasi wilayah, kajiannya yaitu daerah Pekanbaru dengan menggunakan 4 kendaraan mobil jenis truk kapasitas maksimal 150 kantong per 3.000 kg. Produk es tabnya itu bisa bertahan selama 7 jam. Langsung ke pengumpulan data. Pengumpulan data berguna sebagai syarat penyelesaian masalah
yang ada pada topik penelitian. Data yang akan digunakan pada penelitian ini akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah. Langsung ke pengolahan datanya itu yang bertujuan untuk mencari solusi dan dari permasalahan yang menjadi topik penelitian, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan pencarian solusi yang optimal menggunakan metode hill climbing tersebut. Di bagian analisa, berdasarkan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan tadi, maka kita dapat menganalisa kembali lebih mendalam. Adapun analisa yang bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu untuk menentukan rute terbaik dari metode yang digunakan hingga proses pendistribusian es kristal berjalan dengan optimal. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisa dan hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab dari tujuan penelitian yang telah kita lakukan, dan setelah kesimpulan maka akan diajukan langkah berikutnya, yaitu berupa saran. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.